Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aziza Rahma dengan nomor NIM 24010120120006, berasal dari Departemen Matematika Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek aplikasi Internet of Things dari kelompok 8. Kelompok 8 mengusung ide proyek Internet of Things berupa mobil terbang. Berikut adalah tampilan visual dari mobil terbang. Ide ini dilatar belakangi dari realitas saat ini, di mana internet dan dunia digital telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jutaan orang telah terkoneksi dengan perangkat mobile yang memiliki kemampuan untuk menyimpan serta mengakses pengetahuan melalui internet. Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Dengan prinsip tujuan utama dari IoT, maka konsep IoT ini sangat memungkinkan untuk diimplementasikan dalam berbagai bidang, tak terkecuali pada bidang transportasi. Selanjutnya, ada definisi umum. Mobil terbang merupakan salah satu moda transportasi yang paling diimpikan oleh umat manusia. Mobil terbang telah digambarkan dalam fantasi dan fiksi ilmiah sebagai konsepsi futuristik masa depan. Meskipun teknologi masa kini sudah siap dan cukup mumpuni untuk menciptakan mobil terbang, saat ini masih terdapat banyak kendala untuk mewujudkannya menjadi nyata. Namun, tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu, keberadaan mobil terbang ini akan benar-benar terwujud. Di masa depan, mobil terbang tidak hanya ada di sebuah cerita fantasi dan fiksi ilmiah, tetapi mobil terbang akan menjadi salah satu sarana transportasi pribadi yang digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya, mengenai tujuan pembuatan. Makin pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan akses transportasi yang lebih cepat sangat diperlukan. Kini, orang-orang mulai membutuhkan sarana transportasi yang lebih efisien dari sebelumnya. Mobil terbang mungkin menjadi pilihan yang tepat sebagai sarana transportasi yang efisien. Sebagai implementasi di bidang transportasi, diciptakannya mobil terbang tentu memiliki tujuan utama mempermudah proses bepergian. Proses bepergian menjadi lebih mudah karena adanya mobil terbang akan membantu mengurangi angka kemacetan, mempersingkat waktu perjalanan, dan pastinya menekan resiko kecelakaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep kerja Internet of Things di dalam mobil terbang. Perangkat Internet of Things yang digunakan pada mobil terbang adalah sensor. Sensor yang digunakan ada dua tipe. Yang pertama, sensor suara. Yang kedua adalah sensor jarak. Keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Untuk sensor suara, memiliki kegunaan untuk menangkap informasi kode suara yang diucapkan pemilik guna menyalakan mesin mobil terbang. Sedangkan sensor jarak memiliki kegunaan untuk mengendalikan mobil terbang secara otomatis untuk mengarahkannya kepada posisi keberadaan pemilik. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai kinerja sensor suara. Sensor suara diletakkan di dalam bagasi mesin bagian permukaan agar mampu mendeteksi suara pemilik dengan jelas. Sensor suara sebelumnya harus dilakukan penyetelan suara pemilik dan juga kode suara yang nantinya akan ditangkap oleh sensor. Penyetelan suara pemilik terhadap sensor dilakukan untuk membuat sensor mengenali suara pemilik, serta guna menghindari pemanggilan mobil oleh orang lain. Sedangkan penyetelan kode suara harus dilakukan pemilik untuk melakukan pemanggilan terhadap mobil terbang
Nah, contoh penggunaan kode suara yang akan dipakai yaitu bisa dengan menggunakan nama yang diberikan pemilik untuk mobil atau dengan kode suara lain dengan melakukan pemanggilan nama mobil disertai kata kerja yang akan dilakukan oleh mobil. Misalkan nama mobil adalah Sugos, maka contohnya adalah Sugos, Sugos, kemarilah. Dengan kedua penyetelan tersebut nantinya akan berfungsi untuk membuat sensor mampu menangkap suara pemilik dan mengirimkan informasi suara tersebut kepada pusat mesin di mobil untuk membuat mesin mobil menyala secara otomatis. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kinerja sensor jarak. Sensor jarak diletakkan di dalam bagasi mesin bagian permukaan di dekat sensor suara untuk menerima informasi suara dari sensor suara dengan jelas dan baik. Sensor jarak akan mengelola informasi suara dari sensor suara untuk mendeteksi jarak antara mobil dengan keberadaan pemilik. Informasi jarak yang telah didapat nantinya akan dikirim ke pusat pengendalian mobil terbang untuk bisa mengendalikan mobil terbang menuju ke keberadaan pemilik secara otomatis. Jarak yang mampu dideteksi sensor jarak tergantung informasi suara yang dikirimkan oleh sensor suara. Selama sensor suara tidak memberikan informasi suara, maka sensor jarak tidak akan bekerja, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan baik antara kedua sensor untuk menyalakan dan mengendalikan mobil terbang secara otomatis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem kerja dari mobil terbang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi smartphone yang nantinya akan digunakan sebagai pengendali utama dari mobil terbang. Yang kedua, yaitu sistem kendali dari mobil terbang. Yang ketiga, yaitu mengenai bahan bakar dan juga perbaikan servis pada mobil terbang. Kita masuk ke dalam pembahasan aplikasi smartphone. Agar sistem kendaraan dapat dipantau secara elektronik oleh pengguna, maka diterapkanlah teknologi Internet of Things dengan smartphone Android sebagai user interface. Pada gambar ini merupakan diagram yang menggambarkan mekanisme tampilan aplikasi saat memasuki halaman awal yang akan diperlihatkan halaman aplikasi masuk untuk memasukkan username hingga password. Dari diagram tersebut ditunjukkan apabila tidak berhasil login, maka tampilan aplikasi dialihkan kembali menjadi tampilan application login dan akan diberikan kesempatan memasukkan password hingga benar sejumlah 10 kali. Apabila password yang dimasukkan selalu salah, akan mengalami error dan mengalihkannya pada tampilan lupa password yang akan disambungkan menuju email ataupun nomor telepon. Berikutnya mengenai aplikasi smartphone, di sini diperlihatkan diagram penggunaan aplikasi sistem mobil terbang. Pada diagram ini merupakan penggunaan atau mekanisme aplikasi pada sistem mobil terbang yang dapat dikendalikan melalui smartphone. Dari aplikasi ini, kita dapat mengendalikan mobil terbang yang sudah terhubung dengan sistem. Yang sebelumnya tadi, saya sudah menjelaskan mengenai perangkat lihat sensor yang dapat menyalakan dan mengendalikan mobil secara otomatis, dan di sini merupakan salah satu hal yang lain yang dapat juga digunakan untuk mengendalikan mobil, yaitu aplikasi sistem mobil terbang ini. Dari aplikasi ini, kita dapat mengendalikan mobil dari jarak jauh, baik otomatis menggunakan GPS atau secara manual. Aplikasi ini dapat mendeteksi di mana mobil berada menggunakan GPS. Selain itu, aplikasi ini dapat menghidupkan dan mematikan mesin tanpa harus ada kunci. Kunci yang hilang pun juga dapat dideteksi menggunakan aplikasi ini dengan GPS, sehingga aplikasi, mobil, dan kunci saling terhubung satu sama lain dengan sensor jarak. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan mengenai tampilan aplikasi mobil terbang. Di dalam tampilan aplikasi mobil terbang ini terdapat 5 halaman. Yang pertama, halaman utama atau menu utama. Yang kedua, halaman login. Yang ketiga, halaman registrasi. Yang keempat, halaman ganti password. Dan yang kelima, halaman Maps View atau GPS.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem kemudi pada mobil terbang. Tentunya, sistem kemudi dari mobil terbang akan berbeda dengan mobil yang ada di darat pada umumnya. Mobil ini memiliki kemudi seperti pesawat, sehingga kemudi dapat ditarik serta didorong untuk menaikkan atau menurunkan ketinggian mobil terbang. Kemudi ini juga bisa dikendalikan saat mobil terbang sedang berada di darat. Kemudi ini dapat bergerak otomatis apabila kita memanggil mobil terbang menggunakan smartphone atau dengan menggunakan suara. Kemudian, kemudi ini juga dapat ditambah monitor menggunakan tab atau smart tab yang diletakkan di tengah kemudi. Monitor ini akan membantu kemudi seperti penggunaan GPS dan aplikasi mobil terbang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bahan bakar pada mobil terbang. Mobil terbang merupakan salah satu mode transportasi yang berbahan bakar listrik. Mobil terbang listrik ini digerakkan dengan motor listrik menggunakan energi listrik. Listrik yang digunakan untuk mengisi baterai mobil listrik dihasilkan dari banyak sumber, seperti batu bara, hidroelektrisitas, nuklir, atau tenaga lain yaitu sumber tenaga terbarukan seperti sel surya, mikrohidro, tenaga arus laut, tenaga panas bumi, atau tenaga angin. Agar bahan bakar tidak habis saat terbang di udara, mobil terbang ini memiliki sistem jika bahan bakar kurang dari 10%, maka mobil terbang akan turun secara otomatis dengan bantuan sensor jarak yang dimilikinya. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai servis dan perbaikan pada mobil terbang. Perawatan yang dilakukan pada mobil terbang tentu akan berbeda dengan mobil-mobil lain yang berbahan bakar minyak. Perawatan servis rutin dilakukan setiap 15.000 km atau setelah 1 tahun pemakaian. Pengecekan mobil hampir sama dengan mengupdate software pada sebuah ponsel. Terkait hardware, jarang sekali mengalami kerusakan. Penggunaan oli bersifat long life, sehingga tidak perlu rutin diganti. Penggantian filter AC dapat dilakukan setiap 15.000 km agar sirkulasi udara bersih di dalam kabin tetap terjaga. Penggantian baterai harus rutin dilakukan setiap 3-10 tahun sekali, tergantung jenis dan penggantian baterai. Sedangkan penggantian suku cadang lainnya adalah kampas rem dan minyak rem yang dilakukan tergantung kondisi pemakaian mobil terbang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan yang ada pada mobil terbang. Yang pertama, yaitu ramah lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mobil terbang ini berbahan bakar listrik, di mana bahan bakar ini tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor serta mengurangi emisi gas rumah kaca, karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Yang kedua, yaitu fleksibilitas waktu. Saat menggunakan kendaraan pribadi, akan mampu menyesuaikan waktu yang dibutuhkan saat akan bepergian. Selain itu, dengan kita berkendaraan pribadi, akan mampu menghindari kita dari jam tunggu kendaraan umum. Berikutnya yaitu menghindari kemacetan di darat. Seperti yang kita ketahui, jumlah mobil di darat sangatlah banyak dan seringkali menciptakan kemacetan. Keberadaan mobil terbang merupakan suatu langkah untuk mengurangi jumlah mobil yang ada di daratan. Berikutnya yaitu material bodi yang ringan. Bahan pembuatan mobil terbang akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan mobil-mobil yang berada di darat, karena bahan yang ringan ini akan memudahkan mobil terbang untuk melayang di udara. Di dunia ini tidaklah ada yang sempurna. Sama halnya dengan mobil terbang. Sebelumnya saya telah memaparkan mengenai kelebihannya, saat ini saya akan memaparkan mengenai kekurangannya. Yang pertama, ada biaya operasional yang mahal. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa mobil terbang ini berbahan bakar listrik, di mana mobil terbang membutuhkan baterai untuk bergerak dan beroperasi. Namun, harga baterai ini biasanya tidaklah murah, dan baterai mobil listrik cenderung tidak awet. Yang kedua, yaitu dimensi mobil yang kecil. Kebanyakan mobil listrik yang saat ini tersedia, dimensinya masih kecil, jadi kapasitas kursi yang disediakan belum cukup untuk menampung banyak orang. Yang ketiga,
kurangnya stasiun pengisian daya. Minimnya stasiun pengisian daya kendaraan berbahan bakar listrik, khususnya di Indonesia, menjadi salah satu kekurangan mobil terbang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika mobil terbang kehabisan daya pada saat di perjalanan. Yang berikutnya yaitu kapasitas baterai masih terbatas. Kapasitas baterai yang terbatas menyebabkan pengisian daya baterai memakan waktu yang lama, antara 4-6 jam hingga penuh. Dan yang terakhir, harus memiliki lisensi pilot. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pengendalian mobil terbang ini menggunakan sistem setir pesawat. Oleh karena itu, pengemudi harus memiliki surat izin atau lisensi pilot. Untuk mendapatkan surat izin atau lisensi tersebut, tentunya harus masuk sekolah pilot terlebih dahulu. Jadi, tidak sembarang orang dapat mengemudi mobil terbang ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.